Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama nih, yaitu prospek fotografi dan juga video shooting. Bapak, ini kalau sekarang kita tahu sendiri ya Pak ya, aplikasi untuk editing itu udah banyak sekali. Bisa editnya juga di komputer bisa, di laptop bisa, ataupun di handphone yang ya, lebih simpelnya ya. Tapi pada waktu itu ngeditnya gimana Pak? Dari foto dan juga video. Kalau foto 100% kita serahkan ke toko Percetakan. yang cetaknya. Kalau dulu dari proses film sampai cetak kita nggak bisa semua. Harus memang yang punya lab khusus ya. Toko dulu di Suprapto banyak sekali. Kalau untuk editing video, pada awalnya saya punya video mixer juga ya, tapi masih semuanya analog. Kadang-kadang masih terjadi jumping juga gambarnya. Ya harap maklum lah, pada waktu itu sangat terbatas dan mahal sekali. Alat-alat untuk syuting video itu mahal. Iya. Nah untuk sekarang saya sudah berapa generasi ya, dari analog, dari semi analog, analog dan digital. Pada waktu saya terakhir mempergunakan aplikasi Pinnacle ya. Ya, Pinnacle. Walaupun ada Ulit, ada Premiere dan lain-lain, menurut saya Pinnacle lebih oke gitu ya. lebih ramah. Oke. Dan ya karena kita cari duit bukan cari kerjaan. Kalau ada Premiere untuk ngerender itu mungkin membutuhkan waktu 12 jam, 8 jam untuk 1 jam tayang. Oh iya Pak, Iya, lama ya. zaman itu komputer juga masih lemot ya. Iya. Prosesornya hanya AMD. Ya, kalau sekarang udah Core i7, udah canggih sekali. Nah, jadi kalau untuk Pinnacle, ya renderingnya untuk 1 jam putar itu paling-paling 15 menit untuk merender, menjadikan video MPEG waktu itu. Nah, kemudian syuting setelah diedit, baru kita bisa serahkan ke customer. Ya kita kasih title, istilahnya title ya. Siapa yang wedding, namanya, bin siapa. Itu semua kita buat di komputer. Setelah zaman canggih, kalau zaman dulu kadang undangan yang kita syuting. Undangan. Iya, kita klip, jadi direkam lewat video. Itu undangannya. Oh, jadi tahu gitu ya. Iya, jangan sampai video tanpa judul. Iya. Tahu sudah married, wedding, nikah. Siapa nih? Iya, ini siapa yang nikah ya? Tapi ada undangan, kita shoot. Nah, kita still, baru kita record biar ada title-nya. Itu zamannya. Kadang kita kreatif, ada akuarium, kita tempel itu undangan, jadi ada ikan juga lewat-lewat. Pokoknya sekreatif mungkin lah ya Pak ya. Betul, kita harus kreatif. Oke. Ini kan dari dulu hingga dengan sekarang udah 3 generasi kata Bapak Ya, tadi. saya sudah men-shooting Oke. 3 generasi ya. Dari ibunya, kemudian Anaknya, anaknya married, cucunya. Saya udah ketemu 3 generasi. Oke. Nah, itu perbedaan yang dirasa di bidang fotografi dan juga videografi ini gimana Pak? Waduh, perbedaannya banyak sekali ya. Iya. Kalau dulu sangat sulit kerjaannya. Kalau sekarang benar-benar sangat ringan karena untuk mengcapture, kalau dulu kaset. Kaset kita capture, kalau kasetnya 1 jam, 1 jam kita capture. Masukkan ke komputer. Kalau sekarang pakai memori atau pakai hard disk, cukup 2 menit sudah masuk dia datanya. Dan ngeditnya juga lebih ringan ya. Kalau komputernya canggih, untuk file-file yang sekelas MPEG itu ringan. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau dulu kita capture dari kaset untuk masukkan ke komputer itu, kalau 1 jam ya 1 jam putar. Tunggu, kita bengong kadang-kadang sambil nunggu cari inspirasi. Kalau sekarang serba cepat. Belum lagi dengan gangguannya ya Pak ya. Iya, di Bengkulu mati lampu, lagi asik capture mati lampu. Iya. Waduh, gimana nih? Ngulang lagi tuh Pak? Enggak. Kalau mati lampunya kita nggak pakai UPS, ngulang. Oh, wow. Kadang-kadang belum save dia. Di komputer ngulang lagi dari awal lagi kan. Makanya kalau sekarang udah zamannya nyaman ya. Nggak mungkin kita capture dari SD
micro SD atau flash disk atau hard disk mati lampu dalam 2 menit, jarang kejadian. Dan komputernya juga canggih. Mereka sudah pakai UPS semua, jadi mati lampu biarlah. Udah enak gitu Ya, dalam setengah jam masih bisa selesai kerjaannya dengan kekuatan UPS. Tapi dulu nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi Kita harus benar-benar ulang. terasa gitu ya Pak ya perbedaannya Capek ya. banget. Iya, kerjanya kadang-kadang jenuh. Tapi enaknya pada zaman itu pesaingnya nggak banyak. Nah, itu dia. Oke. Dan harga pasarnya juga bagus. Iya, lebih Iya. banyak jadi yang menghargai juga Iya. ya Pak ya. Dan ya kembali dari pekerjaan kita ya, komunikasi antara kameramen dengan objek itu harus bagus. Jangan sama kameramen sama pengantinnya diem-dieman. Jadi gimana mengatur gayanya? Moodnya nggak terbangun. Mm-mm, jadi. karena ya itu tadi usia mungkin sangat membentuk karakter seorang kameramen untuk komunikasi lebih bagus terhadap objek. Jadi kalau kita bisa mengatur, mengajak objek itu senyum, dia pasti senyum terus. Dia harus cerah. Nggak mungkin pengantin kita cemberut terus kita syuting. Pas dia nonton, waduh, kenapa aku cemberut nih, kameramennya nggak ngarahin nih katanya, iya kan? Iya. Nah, jadi kita harus bisa mengarahkan kameramen objek itu dengan baik, komunikasinya bagus. Kameramen nggak boleh pendiam. Iya Fotografer pantasan ya, juga, berarti fotografer kameramen semuanya itu pasti ramah, nggak Betul, ada yang asik komunikasinya. Iya asik ya. komunikasi. Jadi karena seni itu indah. Benar sekali. Kalau seni itu indah, ya itu tadi kita harus buat senyaman mungkin terhadap objek dengan kameramen, baik itu fotografer atau kamera videografer. Jadi mereka harus pintar bicara ya, komunikasinya harus bagus dan mengarahkan. Pernah sekali saya pengalaman dulu, Iya Pak. pengantinnya keluar dari rumah cemberut. Kamu kenapa tadi senyum-senyum? Om, lihat Om, katanya sepatu saya warnanya kok belang. Pengantin ini dari orang salonnya lupa bawa sandal. Iya. Saya bilang nggak boleh cemberut. Kalau video saya lihat kamu cemberut nggak asik. Karena orang nggak akan lihat sepatu kamu, yang dilihat ditonton nanti wajah kamu. Kamu tuh harus selalu senyum, ceria. Jangan gara-gara sendal kamu cemberut. Nah itu, jadi itu kita harus kasih solusi. Iya. Jadi saya nggak ambil sendalnya deh, aman. Jadi orang nggak tahu kalau sendal kamu belang atau Iya. warnanya nggak match ya. Nah, jadi setelah itu dia senyum. Oke, senang kita. Kameramen itu sangat senang ketika objeknya bagus, cantik, senyum. Jadi semangat juga Iya, gitu ya. sangat semangat ya. Kenapa? Karena objeknya memang indah. Indah. Nah, tapi kalau dapat yang maaf, hidungnya pesek, bibirnya monyong. Tapi kita juga harus punya akal. Tetap, iya. Dari arah mana kita ambil supaya dia cantik? Kalau pengantinnya gendut, cuman angle Cari angle-nya supaya- jadi ya. Iya, jangan sampai kelihatan buruknya. Kita harus buat dia lebih cantik. Nah, itu juga pernah Jadi pengalaman. fotografer ini harus benar-benar jeli ya Pak ya. Betul. Waktu moto objek, ya kita lihat dari seluruh pakaian pengantinnya. Baik tamu yang foto ada kancingnya terbuka, ya kita suruh tutup dulu. Masa terbuka kayak preman, kan nggak asik tuh. Nanti waktu lihat hasil, aduh kok jelek ya begini ya. Nah, kita kecewanya setelah hasil. Lihat hasilnya kok nggak ada yang sempurna ini. Ada yang bajunya terbuka, ada yang rambutnya nutupin wajahnya. Jadi ya itu ya, harus pinter-pinter Iya. ngatur. Nah ini kan tadi juga sempat kesinggung Pak kalau pentingnya hubungan antara fotografer dan juga objek gitu. Kayak pengantin tadi contohnya. Tapi kan tidak, namanya manusia ya Pak ya, tidak mungkin gitu loh mood kita selalu baik gitu. Iya. Nah itu gimana cara Bapak mengatasi hal tersebut, karena mood yang harus baik pertama kali itu adalah fotografernya dulu Iya, nih untuk betul. menentukan hasilnya gitu ya Pak. Gimana cara mengatur itu Pak? Kalau saya dulu, saya mengesampingkan dulu dah yang kira-kira membuat saya tidak mood ya. Misalnya, kalau zaman dulu syuting harus loss listrik. Karena listrik di rumah mereka mungkin hanya 450 watt, Iya. sedangkan lampu kita 1000 watt. Itu pernah terjadi, dia lupa ngelos listrik. Terus gimana saya harus syuting? Kalau gambarnya under, gelap, ya nggak akan memuaskan hasilnya.
Jadi saya bilang, Pak kemarin kan saya sudah survei. Oh iya, saya lupa. Oke. Ada yang tidak mau ngerti. Anaknya datang marah-marah. Kamu nih udah lama belum syuting ini? Kalau tukang syuting itu profesional dong. 1 hari sebelumnya kasih tahu loh listrik. Saya bilang nih orang macam-macam nih. Saya bilang saya sudah kasih tahu orang tua kamu dan saya kemarin sudah survei. Nah, ternyata sampai saat ini pagi ini belum di loss. Coba gimana saya mau syuting? Ya gimana itu Pak? Nggak ada solusi. Mengatasinya? Ya panggil orang PLN instalator harus loss. Harus di loss listriknya. Nah setelah di loss baru kita bisa turun. Padahal moodnya udah kacau tadi tuh. Iya. Iya udah kacau sekali gara-gara trouble tadi lampu yang nggak di loss. Tapi udah minum air putih, semangat lagi. Jadi Iya. balik lagi pokoknya harus profesional gitu ya Pak ya. Kita profesional ya. Tidak masalah rumah tangga, tidak masalah rumah kita bawa ke lapangan. Pokoknya yang di rumah, di lapangan ya sekarang kita jalani ya. Oke, itu pokoknya harus profesional gitu Iya, ya Pak ya. harus profesional. Baik Bapak, sekarang nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Sekarang kita Oke, jeda Pak. dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.